Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita sehat walafiat dan insyaallah kita akan belajar bersama tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Kita mulai dengan membaca. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Perhatikan keterangan bahan dasar, memintal, dan menenunnya dengan tangan. Bahan dasarnya seperti ini, dikeringkan ya. Kemudian ini memintalnya dengan tangannya, ditarik ke sana, ditarik ke sana. Ini menenunnya ya, dimasukkan terus ya, menenun dengan tangan. Sedangkan yang dengan mesin, bahan dasarnya ini dicuci dengan alat yang canggih, kemudian seratnya diambil, kemudian dipintal ya, ditarik begitu sampai habis, dan kemudian ditenun dengan mesin. Ini sangat cepat. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Ini dengan tangan. Kalian kemarin juga sudah belajar menjahit veston ya. Aplikasi dengan jahitan veston. Kemudian ini yang menggunakan ya, ada engkol di bawah kaki. Kemudian ini dengan mesin ya, dengan listrik. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ayo berlatih. Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tinggal menggaris bawah saja yang kalimat pertama pada tiap paragraf. Kemudian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Isi cerita secara ringkas. Paragraf 1, paragraf 2, hingga paragraf 5. Kalian sudah melakukan di pembelajaran sebelumnya. Selamat bekerja. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Informasi di dalam teks, informasi yang kalian dapatkan apa saja.
ya, ditulis semua informasi yang kalian ketahui dari teks bisa ditulis di sini. Selanjutnya, ayo mengamati jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Mulai dari mana ini? Mulai dari ini ya. Bunga kapas diambil kemudian ditenun, ya, dipintal dulu, dipintal ya. Ini memintal. Kemudian selanjutnya setelah dipintal jadi benang, ditenun ya. Ditenun, ditata. Ini masih dengan tangan ya. Kemudian menjadi kain. Setelah jadi kain, kemudian baru dibuat baju dengan menggunakan pola baju yang benar sesuai dengan pemesan, kemudian dijahit. Setelah itu ya, ini baju telah jadi dipajang ya. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Ya, ini pekerjaan pertama ya, petani tentu. Kemudian ini pemintal, penenun, ya, penjahit, ya, baru bisa dipakai. Tulis keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Pekerjaan, petani. Pertama, kapas. Tugasnya menanam kapas. Ya, semakin banyak hasilnya, maka semakin beruntung. Ya. Setelah petani apa tadi? Dituliskan di sini. Ya, silahkan. Ayo mencoba. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Nah, ini silakan ditulis pekerjaan selain yang terkait dengan sektor sandang tadi ya. Pekerjaan apa yang kalian pernah temui atau pernah lihat orang sedang bekerja, tugasnya apa ya. Guru misalnya tugasnya mengajar siswa-siswa ya. Ada lagi apa, polisi mengatur lalu lintas dan sebagainya, banyak sekali. Silakan cari selain yang ada di atas ini. Ayo mengamati. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Ya. Meluncur, bagaimana meluncur? Ya, kalian bisa perhatikan di sini. Berdiri, kemudian tubuhnya disejajarkan dengan air, kemudian kaki ini menekan ke depan sehingga tubuh akan meluncur seperti ini. Ya, bisa kalian coba. Apa yang dilakukan saat meluncur? 1. Berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Ya. Kedua tangan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Ambil napas dalam-dalam. Yang ketiga, cadangkan tubuh ke depan. Dicondongkan ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan.
Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Semakin kuat tolakannya, maka semakin jauh kalian dapat meluncur. Bacalah teks di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Ya, silakan yang kamu ketahui. Diawali dengan berdiri, kemudian salah satu kaki ditempelkan ke dinding untuk tolakan ke depan dan seterusnya. Ya, kalian sudah mengetahui semuanya itu. Tinggal menuliskan saja. Ayo mencoba. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang. Ikuti petunjuk berikut. 1. Penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher, kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukan berulang-ulang. Ya, ini menyesuaikan biar badan kita tidak terjadi kram karena kedinginan. Ya. Ini disesuaikan dengan suhu air. 2. Berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun ke dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang. Lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang. Lakukan sendiri secara berulang-ulang. Berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang. Lakukan berulang-ulang. Yang ketiga, latihan bernapas. Masukkan badan ke dalam air. Dagu berada di bawah permukaan air. Tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya, lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang-ulang. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam, kemudian embuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam, kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding, tembok, kolam renang, jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Ya, selamat mencoba. Ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan tentang keberagaman yang ada di keluarga. Keberagaman yang ada di keluarga. Ya. Silakan kalian lakukan sesuai kemampuan kalian bersama yang ada di sekeliling kalian. Ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.